dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar, ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syahmudi LC Hafidhahullahu Ta'ala dengan pembahasan fiqhul usrah, fikih rumah tangga. Dan tema kita pada Sabtu pagi hari ini adalah menelisik kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Syahmudi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat pemerhati Roja TV dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Roja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua sebuah contoh bahwa yang baik tetap baik, ya, walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam tentang kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di fikih usrah ini, jadi kita coba untuk menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian.
Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Pada kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerjasama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa, ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami, ya, di rumah, dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak, dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad SAW tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sampai kepada kita dari Al-Aswad, ya, yang mengatakan, aku bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya. Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, karena yakunatnya senantiasa atau dominan, ya, banyak sekali, ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Ya. Idza hadratis salat kharaja ila salat, dan ketika waktu salat masuk maka beliau keluar untuk salat. Riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya, wa yakhsifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya, wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana jelasnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan ini. Juga ada tambahan riwayat lainnya, ya, kana basharan minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Dia itu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa, ya, menjahit pakaiannya, ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu, ya, berkhidmat, artinya membantu. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala Fathul Bari, pernyataan fi mihnati ahlihi,
ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli. Dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, Abi Iyas, Syekh al-Bukhari. Dan jika dalam kitab As-Sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau rahimallahu taala, ada di sana targhib fit tawadhu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi, wa tarkut takabbur, dan tidak takabur, sombong, enggak sombong, wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi, ya, atau wa khidmatir rajuli ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Saya dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Habib memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan. Dan sudah menjadi adat sebagian tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah memikirkan urusan dalam rumahnya. Taunya beres semuanya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua dari zaman dahulu. Kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah dan ibu merawat yang ada di dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau sudah biasanya sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa. Dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini, ya, kemudian juga ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih ya, menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, ya, membersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Dan ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri, satu keluarga, dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ya mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak. Dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Tentunya ada hikmah di sana. Bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk muasyarah bil ma'ruf, ya, pergaulan yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua, dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad SAW, rendah hatinya beliau dengan para istrinya, dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, ya, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, ya, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain, ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari, karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. Beliau ke rumah membantu istrinya, tidak pernah berpikir kita apakah betul penghormatan dari istrinya, pemuliaan dari istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumahnya, sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah, karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah, orang yang melihat, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam buku-buku sirah nabawiyah, masih dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 khadim, khadimat, 10 orang pelayan Nabi di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Namun ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya, dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering di pakaian Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khuddam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Cukup unik, dari para istri Nabi, dia tetap ingin berkhidmat pada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya, walaupun sana banyak pembantu yang ikut menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang, para istri pun demikian, ketika tak membantu rumah tangga, merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya, merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya, merapi rumahnya untuk suaminya.
Ya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain, tetap mengerjakannya karena ingin beribadah, melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga, tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok teladan yang luar biasa, yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau, ya, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaallah ta'ala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di Fikih Usrah, di TV kesayangan kita, Roja TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri? Sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Apabila Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dikatakan ibda biman ta'ul, mulai dengan jadi tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita, itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib, ya, kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa para ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak memiliki kecuali untuk 2 orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Nah, bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua yang ia wajib menafkahinya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini. Apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal, ya, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Nah, karena orang tua juga ada bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya nggak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya ada nafkah longgar. Ya. Biasanya nafkah bulan. 1 bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Ya, dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan,
digunakan untuk menutupi yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas rezekinya, sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori fikih, maka kita dulukan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Namun dalam kenyataannya tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini subhanallah lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi dan pengertian kepada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder, agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami, dan minimal kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berizki kepada kita. Tidak hari ini, besok tidak, mungkin lusa, dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, maka didapatkan bahwa memang menafkahi itu adalah kewajiban sang suami, dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itulah minimal. Namun bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah ibaratnya adalah sebuah mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak roda ya yang berputar, tentunya ada di sana gear-gear yang mengatur pergerakan yang ada. Ada irama kehidupan namanya, yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau dikatakan itu adalah sebagai sebuah hukum, maka itu benar-benar saja. Tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya tentang pernikahan ini, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan untuk kamu para istri dari jenis kamu sendiri.
litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainahuma ya, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah wa rahmah. Nah, cinta dan kasih, menunjukkan bahwa ada 3 hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama, ketenangan. Dan Allah sandarkan kepada kita, padahal Allah yang memberikannya. Artinya, situ kita punya peran besar ya, untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan waja'ala mawaddata wa rahmah, aja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian sifat mawaddah rahmah ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Ya. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki nggak mau tahu rumahnya, sang istri nggak mau tahu pekerjaan suaminya, ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya. Sahabat Nabi bersama keluarganya. Ya. Para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya. Ya. Sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka, dan pada jalan anak yang luar biasa, ya, yang sangat istimewa. Lahirnya para ulama besar di zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu, ya, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban muasyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, sisi penyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban suami pada sang istri. Ya. Ada kewajiban muasyarah bil ma'ruf, husnul muasyarah, yang setiap ketika menikahkan pasangan suami istri mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Yang itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Makanya kita semua utuh memahami ajaran Islam, ya, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Ya. Perlu ini disampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja. Istri tugasnya di rumah. Ya. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah,
dan juga suami dan juga anak. Sehingga pendidikan anak pada sang istri. Dan akhirnya berantakan anak kita. Karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nara itu pada asalnya untuk laki-laki. Dan ini tafsir di dalamnya. Sehingga bukan sekedar hanya itu ya kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu kewajiban menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka laksanakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga harus punya kebijakan mengarah anaknya. Kemana? Dengan bermusyawarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut. Agar supaya pendidikan juga lebih baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan, atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tentang tanya ini saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun pernyataan para ulama yang mengatakan hal demikian. Ya, bahwa mereka ketika berumroh, pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja. Ya, karena tidak ada ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai hari ini, ya, nggak ada ulama satupun yang saya tahu, yang saya ketahui ya, itu mengatakan bahwa di antara faedah umroh adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumroh tidak menunjukkan pandangan matanya. Karena di sana subhanallah ya berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam, dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap, ya. Yang matanya kecil sampai yang besar, ya. Yang keriting sampai yang lurus, semuanya ada di sana, ya. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia. Nah, untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya. Dan yang mampu untuk menikah kembali, ya, dan kemampuan ada dalam berbuat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali, maka mungkin saja itu sebuah anugerah, ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan, ya, untuk merusak, ya, amalan-amalan yang kita miliki setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Ini semuanya mungkin semua, tapi yang jelas tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diambil pijakan bahwa itu adalah efek daripada berumroh atau berhaji. Ya. Oleh karena itu,
Ya, hendaknya seorang yang menyikapi hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan setan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menikah. Ya. Mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhi. Dan ingin membuat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali. Ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani. Mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang akan muncul dari poligami tersebut, maka hendaknya bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala atas godaan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan Anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudahan Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang Anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum Hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ada sisi benarnya. Sepada mereka bahwa harta istri adalah harta istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in faqulu hani'an mari'a. Ya, bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Ya, tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ia ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridho dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta adalah harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diberikan pada sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawwu, artinya semua pemberian suami itu ada yang sifatnya wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih uang lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya. Maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang suami punya hak juga untuk mengambil bila dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. Maka pernyataan harta suami harta istri adalah benar.
Ada tidak benar. Ya. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadikan nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia dan menafkahi suaminya. Artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Tapi masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu dalam uang nafkah. Makanya banyak seorang suami sekarang yang tabungannya ataupun gajinya itu diketahui sang istri. Maka sang suami boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan, ini kebutuhan asasi kamu, nafkah yang saya laksanakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Sehingga sang istri tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia, ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tanpa izin suami. Ya, tapi harus dijual hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa ini saya kasih kamu sebagai nafkah, tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia. Mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya. Ya, sisanya mau diambil. Ya, dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah. Selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ia untuk mensedekahkannya. Kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni. Artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak, punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri, istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, Allah katakan yunfiqu sa'ati min sa'ati. Artinya bukan semuanya dikasihkan, ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau biasanya butuh 10 juta, tambahkan 15 juta. Sisanya pakai sama suaminya. Ya, untuk apa? Untuk ibadahnya dia. Untuk bersedekah. Tidak usah ngomong kepada sang istri. Ya, dan lain sebagainya. Untuk berjihad jalan Allah dengan harta, ya, sehingga akan ada harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah, di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga, sisanya masih untuk keluarga juga. Sampai suami mengatakan, ambil, itu adalah milik kamu, maka jadi haknya wanita, dan suami tidak boleh mengambil lagi dari wanita tanpa persetujuan dan ridhonya sang wanita tersebut. Tidak, kamu cuma 3 harta. 3 harta, kalau kita mengatakan dari sisi berhak enggak berhaknya digunakan. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Namun ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga, yang longgar dilonggarkan, yang sempit seadanya. Artinya suami mengalah tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullahu taala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi ke suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan ada 2 harta. Harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami.
juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi, ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu, ya, terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman, ya, dengan cara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya. Gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis fisabilillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri. Agar supaya kedepannya bisa bergandeng tangan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habisnya harta kita di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungan dengan harta yang ada, jangan semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan, dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen, tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam. Apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam bolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi dulu yang sampai menyimpan dagingnya, ya, atau ada sebagian lagi memakan ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali, dan bukan termasuk yang takut dengan takdir. Tapi itu adalah perhitungan manajemen pengelolaan harta, di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka ma yunfikun. Mereka akan tanya pada kau Muhammad tentang apa yang mereka akan simpakkan. Kata Allah, qul, katakan Muhammad, al-afu, yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat tidak cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Itu gak ada masalah. Artinya dia nggak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Kemudian kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya seperti ibadah lebih bagus lagi. Misalnya simpan untuk umroh, sehingga bisa umroh tiap tahun misalnya. Simpan untuk haji, walaupun nunggu 26 tahun misalnya. Tidak masalah. Daftar tahun ini, nanti 20 tahun akan haji, simpan uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji.
tidak ada masalah. Ya. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan primernya terpenuhi, ya. Dan ketika ada kelonggaran maka longgarkanlah. Ya. Allah tidak membebankan dengan persentase ya tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang Anda miliki. Artinya bukan semuanya. Ya. Kita lihat dalam ayat tadi, yunfiq dzu sa'ati min sa'atihi. Hendaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika yang tidak longgar, wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang disempitkan, man qadara alaihi rizquhu, rezekinya, artinya enggak mencukupi untuk kebutuhan yang wajib, maka ia ya menyampaikan semua yang dimilikinya. Mimma atahu Allah. Semuanya diberikan kepada sang istri untuk nafkah istrinya tersebut. Sehingga ia tidak punya kelebihan harta yang ia bisa tabung karena memang di bawah kecukupan yang ada. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Ketika laki nggak mampu menafkahi lebih, ya maka minta istrinya bekerja, istrinya membiayai, dan dia nggak mau biayai sama sekali. Uangnya dipakai sama dia. Enggak. Ya, harusnya apa? Diberikan pada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya sampai mencukupi kebutuhan yang ada, dan ia hidup dengan sengsara wajar, hidup dengan keadaan juga nggak masalah. Ya. Bahkan dari kisah zaman Nabi ya, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud, orang kaya, ya, ketika ia ingin zakat, kata Ibnu Mas'ud, saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia gak terima dan ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Shadaqah Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Artinya lebih berhak zakatnya kepada suami yang miskin ya daripada yang lainnya. Jadi bayangkan kita semua bagaimana hubungannya ada, bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini, suaminya dalam keadaan nggak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan untuk diambil. Ya. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia nggak mau katakan suaminya karena takut melanggar syariat. Bukan nggak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut, yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Islam bagaimana? Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada. Ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung sebagian kelebihan daripada nafkah yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh, sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam.
Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita nggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, ya, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Ya. Tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Ya. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Ya. Misalnya paginya lebih semangat. Ya. Bisa lebih banyak beribadah lagi. Bisa menunaikan kewajiban yang banyak. Ya. Ketika itu. Atau saat subuhnya nggak ngantuk. Ya. Lebih segar. Ya. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan kepada kita kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas memang Allah nggak mau kita untuk dapat kebaikan sholat malam. Mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan sholat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, oh Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai, ya, kalau kita nggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan, ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan. Jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan sholat malam tersebut. Dan berharap, ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan sholat subuh yang lebih khusyuk, ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai duha, ya, tanpa mengantuk misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir, ya, yang saya sampaikan, takut Allah menciptakan keburukan ataupun nggak ingin kebaikan, ya, juga dapat adanya harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat, ya, untuk meraih keutamaan yang ada dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Sabtu pagi hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita untuk mengamalkannya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kita pada Sabtu pagi hari ini. Semoga lelah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap aktivitas kita diberikan keberkahan serta kemudahan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Yang menyiapkan kita untuk menimbulkan niat kita untuk beramal soleh juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengilhamkan kita untuk berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan halangan dari kita untuk bisa berbuat baik juga Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita orang tua adalah mendidik putra dan putri kita untuk memahami. Hidayah dan nur itu terambil dari mana? Apabila jalan yang ia atau mereka tempuh tidak ada hidayahnya dan tidak ada nurnya sama sekali. Siapa sih kaum mukminin yang diperintahkan Allah kita untuk meniti jalan mereka itu? Innahum sahabatu Rasulillah sallallahu minal muhajirin wal ansar. Kita yang sudah alhamdulillah mengajarkan berbagai macam akidah ulama salaf, misalnya fikih akbar Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, usul sunnah, yakni bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu, yang menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas tauhid. Apalagi budaya tradisi yang dia lakukan itu menentukan pemasukan, menentukan dunianya. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berbarakah, tidak bisa diukur dengan titel umur dan masa pengalaman belajar. Nasihat para ulama itu akan selalu kita butuhkan. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية